warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru hebat, sahabat Sultra Cerdas yang malam hari ini sudah join di room event meeting video conference. Saya ucapkan selamat bergabung, salam virtual, salam pendidikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini kita masih terus diberkahi dengan kesehatan, kekuatan, kesempatan, dan tentunya semangat belajar yang luar biasa, sehingga alhamdulillah bisa kembali bersama-sama bergabung di event meeting ini, mengikuti kegiatan online conference yang dilaksanakan oleh Sultra Cerdas, tepatnya hari Kamis. Suara di saya atau memang suara di sistem? Gimana Pak? Bisa kedengaran suara saya Pak? Hai? Iya. Di sini jelas Bu Indah, silakan Halo? lanjut. Iya. Kegiatan online conference yang dilaksanakan oleh Sultra Cerdas. Jadi hari ini Kamis tanggal 25 Juni 2020. Malam ini Sultra Cerdas tetap dengan motonya belajar tanpa henti dan berbagi tanpa batas. Kembali mempersembahkan sebuah video conference edukasi yang mengajak Bapak Ibu Guru sahabat Sultra Cerdas semuanya untuk berinovasi dalam pembelajaran, belajar bersama sambil kita menikmati malam Jumat ya, berdiskusi ringan bersama presenter yang luar biasa hebat di Vicon malam ini. Dan tentunya kembali lagi senang sekali saya Indah selaku host akan membersamai Bapak Ibu Guru hebat memandu jalannya Vicon di event meeting ini, tentunya dengan penuh kehangatan, kebahagiaan, kekeluargaan, dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan kita ini bisa diberi kemudahan dan kelancaran sehingga akhirnya kita dapat menyimak materi dengan baik dan dapat mengambil manfaat dari kegiatan kita malam ini. Malam ini sahabat Sultra Cerdas akan dipaparkan materi yang menarik di Vicon Sultra Cerdas edisi 42 bersama Bapak Presenter yang nantinya menyajikan topik yang dapat menggugah pikiran dan kreativitas kita para guru. Guru yang dikenal sebagai founder Virtual Koordinator Training Indonesia atau yang biasa disingkat VCT ya, VCT Indonesia. Beliau akan memaparkan bagaimana membuat TV sekolah di YouTube. Topik yang sangat inspiratif akan diulas oleh beliau yang tentunya patut diteladani dengan karya-karya inovatifnya. Beliau adalah Bapak Khairuddin, seorang guru hebat yang tentunya sangat menginspirasi. Sehari-harinya beliau ini bertugas di SMA Negeri 1 Nurussalam Aceh Timur. Berlatar belakang pendidikan S2 Unimed Medan, akhirnya mengantarkan Pak Khairuddin ini memiliki banyak pengalaman dalam berkarir. Di antaranya beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI). Kemudian beliau juga adalah Kepala LPMP IGI Pusat. Selain itu, beliau ini adalah founder Sagu Delta Ikatan Guru Indonesia. Dan yang lebih sering dikenal orang, beliau adalah koordinator Sadar IGI, Sarasehan dalam Jaringan, yang tayangan video konferensinya biasa kita ikuti setiap hari Rabu atau malam Kamis setiap minggunya ya. Dan saat ini Sadar IGI itu sudah memasuki episode 160-an malam ya. Kemudian jabatan lain beliau ini adalah salah satu Casio Master Teacher Indonesia, dan beliau juga adalah seorang YouTuber dengan kanal edukasinya yang dikenal dengan E-Code. Jadi beliau bersama Bu Chandra ya di kanal tersebut. Nah, Bapak Khairuddin ini selalu mencoba berinovasi dan senantiasa menghiasi waktunya dengan bereksplorasi. Dan
Ini menjadikan beliau sebagai guru yang memiliki prestasi. Di antaranya, beliau pernah mendapatkan reward dari Kemdikbud di kegiatan yang diikuti beliau di Beijing tahun 2015. Selain itu, beliau juga pernah mendapatkan penghargaan dari Casio ketika mengikuti kegiatan di Singapura tahun 2017. Dan kegiatan yang diikuti oleh beliau itu juga dari Siameo. Kemudian beliau mendapat penghargaan. Kegiatan itu berlangsung di Bangkok tahun 2018. Nah, hobi inovasi beliau inilah yang kemudian menggerakkan hati narasumber kita ini untuk akhirnya mau berbagi inovasi tersebut bersama sahabat Sultra Cerdas di malam ini. Dan salah satu inovasi yang akan dibagikan beliau itu menjadi tema materi kita malam ini. Itu adalah membuat TV sekolah di YouTube. Nah, kalau kata Bapak Koordinator kami, Bapak Koordinator Sultra Cerdas, saat saya membaca tema Vikonnya malam ini, beliau mengibaratkan materi ini seperti meretas fata morgana, menyeruak ruang hampa tak terbatas. Itu kata beliau. Hampa tak selamanya bermakna kosong. Ruang kosmos bentangan mahakarya Sang Pencipta terus dieksplorasi agar komunikasi tidak lagi mengenal batas ruang dan waktu. Istilah sekolah yang berasal dari bahasa Yunani skol bermakna waktu senggang atau free time, rasanya sudah kurang bersesuaian dengan fakta sekolah kekinian. Penyelenggaraan aktivitas belajar dalam era adaptasi teknologi informasi dan komunikasi ini telah menembus batas ruang dan waktu. Nah, teknologi webinar yang sangat terbatas oleh kapasitas partisipan dan harga yang cukup tinggi membuat para pengembang software memikirkan solusi live streaming yang murah bahkan gratis. Nah, StreamYard memberikan layanan streaming yang paling mudah dan profesional sehingga pengguna dapat menyiarkan konten dari layar komputer ke YouTube. Nah, demikian halnya konten pembelajaran juga dapat disiarkan secara online melalui YouTube menggunakan StreamYard. Nah, berbantuan aplikasi StreamYard ini, kita bisa membuat TV sekolah untuk memancarkan siaran edukasi, membuat konten-konten pembelajaran. Nah, bagaimana teknis membuat TV sekolah di YouTube dengan StreamYard ini? Kita akan simak pemaparan narasumber kita malam ini. Dan untuk mengefisienkan waktu, saya mempersilahkan kepada Bapak narasumber kita, Bapak Khairuddin, untuk memaparkan materinya. Kami persilahkan, Pak. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak Ibu sekalian yang pada malam hari ini sudah bergabung di Sultra Cerdas, apresiasi sekali saya karena bisa berbagi di Sultra Cerdas. Meskipun sangat mepet waktunya dan yang penting kita tetap terus siar untuk belajar bersama. Terima kasih teman-teman yang sampai saat ini di room saya lihat sudah 200 yang hadir pas di angka 200. Karena pas di angka 200 saya mulai, kalau belum tadi saya mau ulur-ulur dulu sampai besok pagi. Oke, saya share konten dulu. Ya, silakan Pak. Ya, mohon maaf saya agak telat masuk karena memang Aceh itu jam 19 baru masuk, baru maghrib. Jadi saya selesaikan maghrib dulu kewajiban. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya idenya sih sederhana sekali. Dan saya tahu mungkin Bapak dan Ibu sekalian juga pasti sering menonton YouTube ya. Belakangan saya juga menonton siaran-siaran sepak bola juga dari YouTube-nya. Televisi sebenarnya sekarang sudah mulai tersingkirkan. Bahkan saya sendiri tidak lagi menggunakan televisi, sudah lama sekali tidak pakai televisi. Nah, apalagi pilihan-pilihan YouTube itu kan membuat setiap orang bisa menentukan mana yang mereka senangi. Sehingga bagaimana cara kita mengubah YouTube ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, yang bisa diakses oleh semua orang. Nah, kenapa pilihannya ke YouTube? Ya, kenapa pilihannya ke YouTube? Yang pertama, YouTube ini
terkenal sekali ya, sangat terkenal. Kemudian YouTube itu diakses oleh hampir seluruh netizen. Jadi rasanya tidak mungkin menjadi netizen tidak pernah mengakses YouTube. Itu rasanya mustahil sekali. Nah, jadi setiap kita itu pasti mengakses YouTube. Sehingga YouTube mudah sekali diakses, tidak memerlukan kode, tidak memerlukan organisasi apapun, tidak memerlukan room number, tidak memerlukan password. Jadi kita bisa masuk event, bahkan kita tidak punya akun di YouTube pun kita bisa masuk YouTube. Nah itu kan, jadi kita tidak punya akun Google pun kita bisa masuk YouTube. Nah jadi kemudahan-kemudahan ini coba dimanfaatkan oleh banyak media streaming, kemudian menyiarkan melalui YouTube. Bahkan terakhir rapat Kemendikbud itu juga menggunakan fasilitas YouTube untuk bersua dengan seluruh guru-guru di Indonesia ketika menyampaikan kebijakan tentang pendidikan pada tahun ajaran 2020 dan 2021 ke depan. Nah, kita ingat di sana tayangannya ada dari Menteri Kesehatan, dari Menteri Dalam Negeri, dari Menteri Pendidikan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sehingga bagaimana cara kita juga bisa men-switch kebutuhan ini menjadi sesuatu siaran langsung dari sekolah. Ya, nah sebenarnya guru-guru juga dapat melaksanakan sendiri, jadi TV-TV sendiri yang kemudian bisa diakses oleh anak-anak. Pilihannya kenapa YouTube? Yang pertama alasan itu tadi, semua orang bisa mengakses YouTube dengan mudah. Kemudian yang kedua, YouTube juga memiliki kemudahan data. Artinya datanya murah kalau menggunakan YouTube karena memang para provider telekomunikasi kan juga memang punya paket yang hanya khusus untuk sosialitas saja. Artinya untuk menggunakan YouTube sebenarnya mudah bisa diakses oleh semua orang. Yang ketiga, keuntungannya adalah recorded automatically, jadi dia tersimpan dengan otomatis. Jadi kita tidak perlu menggunakan teman-teman VCT pasti sudah paham ketika kita di VCT kita belajar bagaimana merekam layar. Nah dengan cara ini kita tidak perlu lagi merekam layar karena tersimpan secara otomatis. Nah kemudian disaksikan oleh banyak orang karena akses YouTube itu juga tidak terbatas. Bahkan pada malam hari ini Webex event kita juga terkonek ke YouTube yang bisa disaksikan oleh orang-orang yang mungkin Bu Umi khawatir malam hari ini bakal sampai 7.000 yang nonton. Nah jadi sehingga di streamingkan ke YouTube juga, karena kalau misalnya pakai Webex kan hanya 1.000 ya, jadi ada kemungkinan ke sana. Itu ternyata tidak ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, itulah beberapa alasan kenapa YouTube kemudian menjadi idola gitu ya. Apalagi bagi sebahagian orang YouTube juga bisa jadi penghasilan. Jadi bayangkan saja ketika kita bisa siar di YouTube, kemudian orang bisa mengakses rame-rame, kemudian kita juga bisa memperoleh penghasilan, itu konsekuensi yang menguntungkan sekali, yang bisa membuat kita juga memiliki penghasilan selain dari guru ya, menjadi YouTubers. Baik Bapak dan Ibu sekalian, apa yang dibutuhkan? Oke, kita langsung Bapak dan Ibu, apa yang dibutuhkan? Ini saya bikin slide, tapi slide-nya masih slide kosong. Mohon maaf. Jadi apa yang dibutuhkan? Kebutuhannya apa? Oke, kebutuhan. Kebutuhannya adalah Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama yang dibutuhkan adalah studionya. Oke, studionya. Studionya, jadi studio itu yang kita gunakan adalah StreamYard. Oke. Mungkin Bapak dan Ibu juga mengenal studio-studio YouTube yang lain. Studio-studio YouTube yang lain seperti OBS atau tool-tool yang lain. Nah, tapi malam hari ini saya akan menjelaskan tentang StreamYard saja. Karena yang lain saya juga tidak paham. Jadi biar StreamYard saja. Baik, kemudian selain studio juga kita butuh media siar. Media siar yang kita gunakan adalah dalam hal ini kita gunakan YouTube. Nah, jadi yang kita butuhkan hanya dua. Kita butuhkan hanya dua, yaitu StreamYard dan YouTube. Dan YouTube ini harus lebih dari 24 jam. Oke, YouTube-nya usianya harus lebih dari 24 jam. Kalau masih kurang dari 24 jam, Bapak dan Ibu baru bikin YouTube baru, itu biasanya tidak bisa streaming, tidak bisa live streaming. Jadi
harus lebih dari 24 jam dia bisa live streaming. Oke. Nah, jadi ini yang dibutuhkan. Kemudian kita ke StreamYard dulu. Oke, ke StreamYard. Apa ada di StreamYard itu? Oke, kita ke StreamYard. StreamYard ini adalah di StreamYard Bapak dan Ibu. StreamYard. Oke. Di StreamYard ini Bapak dan Ibu ini digunakan oleh host atau penyelenggara. Oke, host ini adalah penyelenggara yang pembuat pertama, providernya, penyelenggara. Oke, host atau penyelenggara. Yang kedua di StreamYard ini bisa untuk para panelis. Oke. Ini bisa untuk para panelis. Oke, malam hari ini kita akan melihat StreamYard yang versi free, yang versi gratis. Oke, StreamYard yang versi gratis. StreamYard yang versi gratis, StreamYard yang versi gratis, Bapak Ibu bisa gunakan 20 jam per bulan. Jadi kita bisa tayang 20 jam per bulan. Oke. Kemudian bisa 6 panelis. Bisa 6 panelis sekali tampil, maksudnya sekali tampil wajahnya. Oke, sekali tampil wajahnya. Oke, sekali tampil wajahnya. Bisa 10 panelis. Bisa 10 panelis maksimum ya. Yang berada di ruang StreamYard, yang berada di ruang studio. Ya, StreamYard itu studio ya, jadi kita sudah bedakan tadi studio dan media siar. StreamYard itu studio. Jadi kalau di StreamYard itu Bapak dan Ibu itu untuk host dan untuk panelis. Panelis itu bisa 6 tampil wajahnya sekaligus dan bisa panelis 10 maksimum yang berada di studio. Jadi nanti ganti-gantian yang tampil. Kalau misalnya ada 10, ganti-gantian yang tampil di 6 itu. Dan bisa digunakan 20 jam per bulan. Ini yang versi gratis. Nah, 20 jam per bulan itu maksudnya gini, kalau misalnya kayak tayangan webinar yang rata-rata kita ikuti kan 1 minggu 2 jam ya. Jadi kalau misalnya 1 bulan itu paling maksimal 8 jam atau katakanlah maksimal 10 jam. Atau katakanlah 12 jam, katakanlah seperti itu. Masih ada juga waktu tersisa yang bisa digunakan. Nah, ide untuk sekolah ini Bapak dan Ibu jika digunakan oleh guru secara pribadi, Bapak dan Ibu kan bisa aja tayang dalam dalam satu minggu sekali gitu ya, atau 1 minggu 2 kali juga masih memungkinkan jika hanya 2 jam. Nah, kalau misalnya versi gratis Bapak dan Ibu masih juga tersisa waktu. Nah, kecuali nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu kebutuhan waktunya sangat panjang, itu minta aja dari kepala sekolahnya untuk untuk membeli StreamYard versi premium. StreamYard yang versi beli itu harganya $20 kalau saya tidak salah kalau di sana. Oke, harganya $20. Ini volume siapa yang rendah? Kayaknya suara saya sudah maksimal. Oke, itu bisa juga kalau misalnya kita pakai versi gratis. Kalau versi gratis itu masih ada iklannya, masih ada logonya. Masih ada logo StreamYard. Masih ada logo StreamYard. Nah, sejujurnya di IG itu saya sudah 2 kali menjadi inspirasi ini sebenarnya gara-gara saya menjadi narasumber di IG. Jadi sudah 2 kali saya menjadi korban StreamYard. Yang pertama ketika saya membuka kegiatan sekaligus menjadi keynote speaker di Sagu Safi. Ternyata Sagu Safi menggunakan StreamYard. Itu jadi pengalaman pertama saya menjadi panelis di StreamYard. Yang kedua, saya menjadi narasumber di IG Bali TV. Dan ternyata asik sekali karena IG Bali TV pakai yang premium, terus sementara Sagu Safi masih pakai yang versi free. Jadi sehingga saya punya pengetahuan mana yang premium, mana yang versi free. Jadi pengetahuan itulah yang saya coba berbagi kepada Bapak dan Ibu pada malam hari ini. Sekarang Bapak dan Ibu kita akan coba StreamYard itu bagaimana. Oke? StreamYard itu Bapak dan Ibu harus dibuka oleh, ini saya close saja dulu. Saya close. Oke, sebentar. Oke, baik.
StreamYard itu Bapak dan Ibu hanya bisa dibuka oleh browser Google Chrome atau Mozilla Firefox. Oke, hanya bisa dibuka oleh Google Chrome atau Mozilla Firefox. Jadi modelnya seperti itu StreamYard. Jadi tidak bisa dibuka oleh Microsoft Edge. Oh ya, satu lagi Opera. Jadi ada 3. Jadi tidak bisa oleh Microsoft Edge yang browsernya milik Microsoft. Nah, StreamYard itu kita buka dengan cara seperti ini. Nah, ini tulisannya StreamYard, gambarnya gambar bebek. Nah, jadi ini streamyard.com. Oke, streamyard.com. Kita enter saja di streamyard.com ini. Dan Bapak dan Ibu boleh ikuti. Di StreamYard ini Bapak dan Ibu, loginnya kita itu berupa email dan tidak ada password. Karena akan selalu dikirim, karena akan selalu dikirim kode ke email kita. Jadi ketika kita masuk ke StreamYard, Bapak dan Ibu, nanti untuk pertama sekali, Bapak dan Ibu silakan get started. Atau saya mulai aja dari pertama ya. Oke, baik, saya mulai aja dari pertama. Ini saya logout aja dulu. Oke. Bentar, saya logout dulu. Biar kita sama-sama mulai. Meskipun mungkin Bapak dan Ibu ada yang sudah sering menggunakan StreamYard. Oke. Bagi Bapak dan Ibu yang belum, semoga ramai yang belum. Jadi saya bisa bohong-bohong sedikit. Baik, Bapak dan Ibu, ini tampilan StreamYard. Oke, kalau misalnya Bapak dan Ibu masuk StreamYard. Nah, untuk pertama sekali kita masuk, kita boleh get started. Kalau misalnya kita tidak punya akun, belum punya akun. Dan ketika kita get started, Bapak dan Ibu akan diminta email. Oke, Bapak dan Ibu akan diminta email. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah punya akun, Bapak dan Ibu silakan login. Oke, Bapak dan Ibu silakan login. Nah, di sini juga akan diminta email. Oke, saya email ini aja deh. Saya pakai yang ini aja. Oke, saya pakai, oh boleh, saya pakai ini juga boleh. Nah, saya pakai email sekolah. Oke, semoga kebuka. Oke, nah ini kita hanya diminta email, tetapi tidak ada passwordnya Bapak Ibu. Ini dikirim ke ke akun kita. Bentar, saya buka Google, kodenya berapa. Bapak dan Ibu yuk bareng-bareng bisa ikuti. Oke. Saya beralih akun dulu. Nah, jadi sekali lagi StreamYard ini adalah studionya Bapak Ibu. Oke. Oke, saya cek email. Jadi kode 6 digit itu dikirim di emailnya kita. Oke, saya cek email. Oke, sekali lagi saya ulangi Bapak dan Ibu bahwa untuk desain televisi sekolah atau televisi pribadi kita bersama siswa dengan menggunakan akun YouTube kita sendiri, kita hanya butuh dua tool. Yang pertama StreamYard sebagai studio, yang kedua YouTube sebagai alat pancarnya. Dan ini juga sebenarnya bisa dimanfaatkan secara mandiri bagi Bapak dan Ibu yang ingin menyelenggarakan webinar-webinar. Oke, saya buka Gmail. Kodenya dikirim ke email kita, Bapak dan Ibu. Jadi bagi yang belum punya StreamYard, silakan ke Get Start. Kalau yang sudah punya StreamYard, silakan klik di login. Nanti akan dikirim 6 kode ke email kita. Sorry agak-agak lelet. Ini sedang hujan di luar. Minta maaf.
Oke, ini sudah masuk Bapak dan Ibu. Kodenya adalah 866114. Oke, saya masuk. Lupa. Berapa tadi? 866114. 866114. Dan kode ini akan berubah-berubah. Jadi kodenya jangan pernah dicatat karena akan selalu berubah. Jadi ini untuk tetap menjaga terkoneksinya akun Google kita dengan StreamYard ini. Nah, jika kita sudah punya akun di StreamYard, Bapak dan Ibu, jika kita sudah punya akun di StreamYard, maka sebenarnya kita juga sudah punya simpanan di StreamYard. Ini misalnya yang pernah direkam, bukan pernah direkam, terekam otomatis, yang sudah pernah terekam di StreamYard yang ini. Tadi pagi kami ada diskusi sekolah berbasis SKS, rekamannya itu sampai 1 jam 35 menit. Oke. Nah, ini di ruang pelatihan kemarin. Nah, kalau misalnya kita ingin membuat broadcast yang baru, membuat siaran yang baru, Bapak dan Ibu, kita bisa klik di create a broadcast. Ini tampilannya sederhana sekali. Tampilan bagi host Bapak dan Ibu ya. Tampilan bagi host nanti akan berbeda. Tampilan bagi Bapak dan Ibu yang menjadi panelis, yang menjadi pendamping. Jadi nanti Bapak dan Ibu boleh beberapa orang menjadi pendamping saya di mencoba-coba, dan beberapa orang nanti akan mencoba melihat tampilannya di YouTube. Oke. Yang kita lakukan pertama sekali Bapak dan Ibu, kita klik di destination dulu. Jadi kita klik di tujuan. Tujuannya apa maksudnya? Tujuannya kita mau kirim kemana siaran ini. Siaran yang akan berlangsung ini mau kita kirim kemana. Jadi kalau misalnya saya klik di add a destination, nah di sini di add a destination, Bapak dan Ibu akan terlihat bahwa StreamYard ini terhubung bukan hanya ke YouTube, tetapi juga terhubung ke Facebook, terhubung juga ke LinkedIn, terhubung juga ke Periscope, terhubung juga ke Twitch, bahkan terhubung juga ke custom RTNT. Ini mungkin akan ada sosial media yang lain yang bersesuaian dengan StreamYard ini. Jadi StreamYard tidak hanya ke YouTube, Bapak dan Ibu juga bisa, bahkan Bapak dan Ibu yang pernah monetisasi di YouTube, Bapak dan Ibu juga bisa langsung ke YouTube. Nah, jadi ke Facebook, Bapak dan Ibu bisa langsung ke sana. Jadi Bapak dan Ibu mudah sekali kita melihat di sini ada berbagai sosial media yang bisa terhubung dengan dengan StreamYard ini. Oke, kita bisa memilih misalnya YouTube kanalnya. Kalau misalnya kita belum pernah naruh, kita bisa taruh aja YouTube kanalnya. Saya taruh YouTube kanalnya. Saya klik di YouTube. Oke, saya klik di YouTube. Nah, YouTube yang mana yang akan kita tawarkan? Tentu saja kalau kita klik YouTube, Bapak dan Ibu, maka akan ditawarkan YouTube yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan Google. Kan kita akun YouTube-nya kan akun Google. Nah, ini saya pilih akun saya. Ini saya pilih akun saya. Oke. Nah, kalau misalnya di YouTube kita itu di akun Google kita itu ada beberapa akun YouTube, maka kita juga memilih akun yang kita gunakan, memilih akun YouTube kita yang kita gunakan. Oke. Nah, kita tinggal klik allow saja. Keuntungan StreamYard ini juga Bapak dan Ibu, ketika kita niat, kita juga bisa gunakan banyak akun YouTube. Nah, misalnya bukan hanya di akun YouTube saya saja, saya juga bisa gunakan di akun YouTube beberapa orang. Nah, kalau akun YouTube ini sudah oke, sudah ready, maka di situ akan keluar your YouTube is set. Nah, itu artinya YouTube kita itu sudah bisa digunakan. Nah, setelah kita klik di destination tadi, ini kalau saya klik di destination, Bapak dan Ibu, maka akan terlihat akun-akun saya yang bisa saya gunakan untuk nyiar. Oke, akun-akun saya yang bisa saya gunakan untuk nyiar. Nah, jadi Bapak dan Ibu boleh nanti kita lihat bagaimana tampilan di YouTube kita nanti. Nah, ini pilihan-pilihan. Pak, sekali tayang itu boleh ketiga-tiga YouTube itu enggak? Bisa ketiga-tiga YouTube itu. Jadi ketiga-tiga YouTube ini bisa kita tayangkan sekali tayang. Nah, tapi dengan catatan bahwa nggak bisa, nanti ambil aja tuh.
dengan catatan bahwa di akun YouTube dengan catatan bahwa StreamYard kita itu berbayar. Kalau StreamYard gratis hanya bisa satu akun YouTube. Oke. Kalau StreamYard gratis hanya bisa satu akun YouTube. Tapi kalau misalnya kita StreamYard-nya berbayar, Bapak dan Ibu tinggal klik saja di upgrade, cek aja harganya berapa. Oke, terakhir tadi pagi saya dan Pak Bahar ngecek harganya itu $20. $20 kali 15.000 harganya 300.000 per bulan. Nah, sekarang saya akan broadcast. Oke, saya klik di broadcast. Sekarang saya akan nyiar. Oke, saya akan nyiar, Bapak dan Ibu. Saya klik di broadcast. Di broadcast ini, Bapak dan Ibu, saya klik di create a broadcast. Nah, di create a broadcast, saya memilih akun mana yang akan saya pilih untuk saya naikkan menjadi tempat saya nyiar malam hari ini. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu menggabungkan dengan Facebook, itu bisa sekalian. Jadi YouTube dan Facebook bisa. Yang tidak bisa YouTube. Kalau YouTube Bapak dan Ibu harus bayar. Tapi kalau misalnya gratis, YouTube-nya satu, Facebook-nya satu boleh. Nah, jadi malam hari ini saya akan nyiar di akun yang sedang berlangsung. Kebetulan ini akun yang sudah terbuka. Jadi saya klik saja di Khairuddin Semanura ini. Oke, saya klik saja di sini. Nah, kemudian kita berikan title. Title. Misalnya malam hari ini tayang Sultra Cerdas misalnya. Atau title-nya langsung ke bidang studi juga boleh, Bapak dan Ibu. Tayang Sultra Cerdas misalnya. Oke. Deskripsinya boleh diisi, boleh tidak. Silakan saja. Privasinya Bapak dan Ibu ini bisa dipilih, boleh ke public. Ini persis sama seperti privasi di YouTube. Jadi kalau privasi di YouTube ada yang public, ada yang unlist, dan ada yang private. Kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak mau siaran ini ditonton oleh banyak orang, hanya mau bagi orang-orang yang kita bagikan akun YouTube-nya, maka kita bisa memilih private saja. Tetapi kalau misalnya public, Bapak dan Ibu, itu akan ditonton oleh setiap orang yang mengakses YouTube kita pada hari itu. Nah Bapak, saya di public saja. Pembelajaran, saya jadi ingat konsep pembelajaran di Jepang, listen study dan open class. Open class itu artinya guru-guru di Jepang itu lebih senang mengajar di luar ruangan dan disaksikan oleh masyarakat. Jadi nanti ada masukan-masukan dari masyarakat, ada masukan-masukan dari guru-guru yang lain. Itu mungkin agak berbeda dengan budaya kita di Indonesia. Budaya kita di Indonesia agak lebih cenderung kalau ngajar, kalau ada yang lewat mengecilkan suara gitu kan. Nah, di tempat lain mungkin agak berbeda. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa menjadwalkan. Kita bisa menjadwalkan kapan kita tayang. Nah, jadi kita klik di schedule for later. Kita sekarang akan menjadwalkan kapan kita tayang. Nah, ini Bapak dan Ibu silakan saja mengupload thumbnail image, gambar yang akan dijadikan icon, kapan tayang. Ini waktu tayangnya kapan. Jadi kita bisa merencanakan waktu tayang sehingga kita bisa bagi link bagi orang lain. Nah, jadi linknya nanti yang dibagi ada dua, Bapak dan Ibu. Link untuk panelis berbeda dengan link untuk link untuk panelis berbeda untuk link untuk pemirsa. Jadi kalau misalnya panelis itu siapa? Kalau misalnya pembelajaran di sekolah, Bapak dan Ibu bisa mengajak kolaborator guru Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya saya guru matematika, saya bisa mengajak kolaborator guru-guru matematika di sekolah saya atau di sekolah yang lain yang itu juga memberikan materi bagi sekolah saya. Ini saya pikir ide yang menarik sekali. Bayangkan saya bisa mengundang guru dari sekolah luar untuk mengajar di sekolah saya. Di satu sisi saya juga bisa diundang oleh guru di sekolah lain untuk mengajar di hadapan siswa mereka. Dan ini saya pikir sebuah transformasi pendidikan yang Bapak dan Ibu bisa lintas daerah, bisa berbagi bukan hanya sesama guru tetapi juga manfaatnya bagi siswa. Ini Bapak dan Ibu hari ini, misalnya saya ambil hari ini, sebentar lagi kita tayang aja. Pukulnya adalah pukul 8, jadi modelnya adalah model PM dan AM. Ini waktunya disesuaikan dengan keberadaan komputer kita. Jadi kalau misalnya saya di Indonesia Barat, GMT plus 7, GMT plus 7, jadi saya di sini ada, mungkin Bapak dan Ibu di Sultra, itu waktunya akan berbeda dengan saya. Baik, di sini jam 8.20,
Kalau kita mau setel waktu bisa aja. Jadi saya bikin jam 8.15 saja ya, nanti kita sama-sama praktekkan. Nah, misalnya saya ingin tetapkan waktu jam 8.15 sebentar lagi. Kemudian saya klik di Create Broadcast. Oke, saya klik di Create Broadcast. Kita tunggu sebentar, Bapak dan Ibu. Nah, kalau sudah selesai, Bapak dan Ibu, maka di sini akan keluar judul, kemudian ada dijadwalkan schedule, kemudian nanti kita akan mulai, Bapak dan Ibu. Nah, baik, Bapak dan Ibu, begitu caranya kita membuat studio kita. Oke, begitu caranya kita membuat studio kita. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, bagaimana cara mengundang panelis dan bagaimana cara memberikan link bagi pemirsa. Sekali lagi gini, diberitahukan nanti kepada panelis bahwa mereka jangan membuka YouTube. Oke, ini pengalaman saya ketika tampil di Teguh Safi, saya buka StreamYard, saya juga buka YouTube. Nah, kalau saya buka dua-duanya, nanti suaranya di-sync. Dan sebenarnya nanti ada delay antara kita dan YouTube. Jadi ada delay beberapa detik. Sehingga ketika kita bicara, nanti seperti ada suara sahut-sahutan. Jadi bagi panelis, diminta untuk ke link StreamYard. Jadi mereka tidak perlu buka YouTube. Bagi pemirsa, bagi siswa, mereka membuka link YouTube. Oke. Yang mana yang akan kita bagikan, Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu boleh nanti beberapa orang menjadi, dan saya butuh itu, menjadi panelis saya ya, saya akan berbagi link kepada Bapak dan Ibu. Caranya kalau kita ingin berbagi link, ini saya belum masuk, saya belum live. Nah, jadi kita bisa berbagi link dulu. Cara berbagi link Bapak dan Ibu, di titik 3 ini kita klik saja. Oke, kemudian kita pilih di sini invite a guest. Jadi kita akan mengundang mengundang tamu kita. Jadi di sini kita klik di invite a guest. Saya klik di sini. Nah, di sini Bapak dan Ibu, inilah link StreamYard saya. Jadi kita bisa menginvite lewat Gmail, bisa menginvite lewat email non-Gmail, bisa menginvite melalui Messenger di Facebook. Nah, atau kita bisa copy dan kita bisa kirim ke teman-teman yang mau jadi panelis. Bapak dan Ibu boleh yang mau jadi panelis saya shorten link saja ya. Saya shorten link. Oke, saya shorten link. S.id aja saya pakai. Oke. Saya pakai S.id aja. Ini hanya 6 orang yang muat ya, 10 orang yang muat, tapi nanti Bapak dan Ibu bisa lihat perbedaan kita. Oke. Nah, saya buka shorten link. Saya pakai S.id, saya short saja di sini. Oke. Ini sudah. Ini saya ganti namanya jadi apa ya? Jadi panelis ya. PAN ST, PAN Sultra Cerdas. Oke, ini Bapak dan Ibu yang mau jadi teman saya nanti untuk menjadi panelis. Oke. Ini ada PAN ST. S.id PAN ST. Oke, saya pindahkan aja, saya salin. Oke, saya pindahkan. Jadi Bapak dan Ibu yang ingin menemani saya, oke. Come on. Putar. Oke, jadi link tadi Bapak dan Ibu adalah s.id/PAN-ST ya. Ini linknya. Oke, s.id/PAN-ST. Nah, ini Bapak dan Ibu yang akan bergabung menjadi panelis saya pada malam hari ini. Nah, jadi link ini yang akan saya bagikan kepada panelis. Oke. Nah, panelis itu adalah guru-guru kolaborator atau ya silakan aja, kalau misalnya pengawasnya mau dimasukkan silakan aja. Jadi biar pengawas juga merasakan bagaimana mensupervisi kelas digital ya kan.
atau kepala sekolah, silakan aja suruh masuk kepada ini, jadikan mereka panelis gitu. Jadikan mereka sebagai kolaborator kita melihat kita mengajar. Oke, baik. Makasih Pak Sugi. Pak Sugi ini perhatian sama saya. Kemarin dikasih, sekarang di Sultra. Baik, ini Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu, kita ke bagaimana ke YouTube-nya. Ke YouTube-nya Bapak dan Ibu, link yang kita bagi ke siswa ada dua cara. Ada dua cara. Yang pertama, kita bisa dari StreamYard. Kita bisa dari StreamYard, kita klik di view on YouTube. Kita bisa dari StreamYard, kita bisa klik di view on YouTube. Jadi saya klik di view on YouTube. Nah, kemudian ini ada StreamYard menawarkan kalau kita ingin berbagi di YouTube, ini kira-kira ada sekitar 10 detik delay dari tayangannya. Jadi kita harus bersabar-sabar, ada suara-suara sahutan kalau misalnya kita hidupkan dua-duanya. Nah, ini saya klik di YouTube dan ini linknya Bapak dan Ibu. Ini linknya kalau kita mau berbagi di YouTube. Ini ada youtube.com/watch bla 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 bla. Nah, itu cara pertama Bapak dan Ibu kita berbagi link YouTube ke teman-teman. Cara yang kedua Bapak dan Ibu, kita buka aja juga YouTube-nya boleh. Ini saya buka YouTube. Terhalang. Oke, ini saya buka YouTube. YouTube yang paling terkenal itu Bapak dan Ibu ada di Jakarta. Namanya YouTube Mantur. Ini saya buka YouTube. Baik, buka YouTube pada akunnya kita. Jadi ini akun siapa nih? Oh, ini masih akun saya. Saya logout dulu akunnya, sign out dulu. Saya masuk ke akun YouTube yang sedang berlangsung. Nah, kita akan lihat di mana kita bisa mengambil linknya. Dan nanti akan tersimpan secara otomatis. Jadi don't worry. Oke, saya keluar dulu dari akun YouTube ini. Ini akun YouTube Khairuddin Budiman. Oke. Bersabar sebentar. Ya, sementara kalau ada pertanyaan tentang StreamYard boleh dulu Bapak dan Ibu karena saya lagi buka YouTube. Sudah bisa dibuka sesi tanya jawab Pak Ahai? Pak, suara pematerinya menghilang. Emang suara saya tidak kelihatan lagi? Kedengeran Pak, kedengeran. Oke, alhamdulillah. Jadi ya tadi saya diam memang karena lagi buka YouTube. Oke, atau ini lagi buka YouTube, biar saya tuntaskan dulu buka YouTube-nya. Saya sign in aja dulu di akun yang sedang berlangsung. Kayaknya agak lelet. Boleh Ibu silakan kalau misalnya ada yang ingin bertanya duluan boleh. Ya, sambil Pak Hai memaparkan materi dan menunggu ini ada mungkin lambat loading di jaringan Pak Hai ini, Bapak Ibu kami persilakan untuk bertanya. Mungkin yang ini aja dulu ya, yang di chat aja. Saya lihat-lihat di chat ini Pak Hai. Oke. Iya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Afriani SPD. Ya. Bisa nggak Pak melalui YouTube? Karena sudah 5 kali asik keluar masuk aja tanpa pencet. Ini pertanyaannya apa ya? Nggak jelas pertanyaannya. Oke, Bapak Ibu mungkin yang mau bertanya bisa
Iya, mungkin ini Pak, mungkin Nah, masuk di, di, di apa namanya Webex ini agak kendala, jadi mau menyaksikan di YouTube, mungkin maksudnya seperti itu. oh iya, Udah 5 kali keluar masuk itu di YouTube-nya, jaringannya nggak support. iya itu YouTube-nya Sultra Cerdas kayaknya ya. Webex malam ini terkonek ke YouTube Sultra Cerdas kan? Iya kebetulan ada teman yang lagi live streaming mungkin melalui YouTube-nya ya. Bapak Ibu yang mungkin agak kesulitan masuk bolehlah menyimak materi Pak Hai ini melalui YouTube. Sambil belajar buka laptopnya, kemudian ikutin langkah-langkah yang ditampilkan oleh Pak Hai ini. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya, Teh Umi. Atau saya lanjut dulu. Ini. Halo Teh Umi. Halo Teh Umi, bisa monitor Pak Hai? Silakan Pak Hai. Lanjut dulu ya. Gimana Bu? Iya silakan Pak Hai, dilanjutkan aja dulu Pak Hai. Oke, baik. Kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah buka di YouTube Bapak dan Ibu bisa ke YouTube Studio. Di sini ada YouTube Studio. Nah, sebenarnya Bapak dan Ibu live streaming ini Bapak dan Ibu bisa bikin sendiri di YouTube sendiri tanpa menggunakan berbantuan seperti StreamYard ini. Oke? Tanpa menggunakan berbantuan seperti di StreamYard ini. Bapak dan Ibu bisa. Cuman bedanya kalau misalnya Bapak dan Ibu pakai YouTube sendiri live streaming, Bapak dan Ibu tidak bisa share screen, Bapak dan Ibu tidak bisa berikan materi dan sebagainya. Jadi Bapak dan Ibu ceramah doang gitu kan. Nah, inilah keuntungan kita menggunakan studio yang lain. Dalam hal ini StreamYard. Oke, di mana kita bisa berbagi link? Tadi saya cerita berbagi link ya, berbagi link YouTube. Di mana kita bisa berbagi link YouTube? Di Bapak dan Ibu bisa klik di tadi masuk ke studio. Di studio kita kan ada upload video dan ada live streaming. Jadi dari situ Bapak dan Ibu bisa live streaming. Tapi kalau untuk berbagi link, saya biasanya klik di video. Nah, di video ini ada yang upload dan ada yang live. Oke, ketahuan saya belum pernah upload satupun video dari sini. Di sini ada yang upload dan ada yang live. Jadi Bapak dan Ibu klik saja di live. Nah, jadi sesuatu yang terkonek tadi, dia akan tampil di sini. Nah, ini dia Bapak dan Ibu. Jadi ini siaran saya tadi pagi, Bapak dan Ibu tersimpan. Saya nggak perlu nyimpan lagi karena tadi pagi saya sudah tersimpan siaran tadi pagi saya tentang sekolah berbasis SKS. Nah sekarang Bapak dan Ibu karena belum ada tayangan, ini masih upcoming, masih akan berlangsung. Nah, gimana caranya kita berbagi link Bapak dan Ibu? Di sini kita klik di titik 3 ini di option, kemudian kita pilih get shareable link. Nah, link ini yang akan kita bagi. Oke, ini link copy to clipboard. Jadi sekarang Bapak dan Ibu, link yang sudah saya copy, kemudian saya shorten link. Jadi Bapak dan Ibu nanti juga bisa masuk ke YouTube. Oke, Bapak dan Ibu bisa masuk ke YouTube sebagai pemirsa. Jadi nanti ada YouTube yang sebagai ada yang sebagai panelis dan ada sebagai pemirsa. Oke, ini saya ganti jadi pemirsa. Pemirsa ST. Ini saya sudah punya link untuk Bapak dan Ibu menjadi pemirsa ST. Kalau misalnya Bapak dan Ibu klik yang ini, s.id pemirsa ST, maka belum ada tampilan apa-apa. Belum ada tayangan apa-apa. Oke, ini linknya saya bagi juga Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin menonton sebentar lagi, tapi webnya jangan dimatikan. Karena kan kita tetap bicara di Webex. Oke. Nah, jadi ini link kita s.id/ tadi pemirsa ST. Nah, jadi Bapak dan Ibu ini untuk YouTube. Ini untuk YouTube dan ini untuk studio StreamYard. Oke, StreamYard. Nah, jadi demikian cara settingnya dulu, oke? Demikian cara settingnya dulu. Nanti kita akan lihat tampilannya bagaimana. Ini kita setting dulu. Jadi kita setting sebelum tampil. Saya minta break 5 menit karena sedang azan Isya. Nanti setelah itu kita lanjutkan untuk berbagai pertanyaan.
Cek, halo, silakan kalau ingin, kalau ada pertanyaan silakan. Azannya sudah Oh selesai. ya, oke. Ya, oke. Terima kasih Pak Hai. Mungkin kita langsung di sesi tanya jawab saja sambil Pak Hai lanjutkan materi. Ini ada pertanyaan dari Nur Syamsi, Pak Hai. Apakah mungkin bisa buka YouTube yang di mute? Ya. Sorry, gimana? Apakah mungkin bisa buka YouTube yang? Ya mungkin bisa membuka YouTube yang di mute? Pertanyaannya seperti itu Pak Hai. YouTube yang di mute maksudnya? YouTube mute atau tidak mute itu apa namanya kewenangan dari pemirsa. Tapi gini, keuntungannya adalah tidak ada yang bisa bersuara Bapak dan Ibu. Jadi seluruh siswa kita yang masuk itu tidak bisa ada suaranya. Nah, jadi termute otomatis sehingga tidak ada suara dari itu keren sekali karena untuk kapasitas yang bisa banyak itu ini siapa tiba-tiba jadi subscriber. Itu Bapak dan Ibu tidak ada suara gaduh dari luar, terutama dari YouTube. Kan kalau misalnya kita nonton televisi gitu kan, kita teriak-teriak tapi suara kita nggak masuk ke televisi. Nah, gitu. Iya. Oh iya. Oke, Pak Ai. Selanjutnya pertanyaan kedua nih Pak Ai dari Bapak Kastam. Saya sudah buka tapi minta kode 6 digit. Kodenya apa ya, Pak? Kode 6 digit itu Bapak langsung masuk ke akun Gmail-nya Pak, ke akun email Bapak. Itu dikirim ke sana Pak. Jadi itu sebagai pengganti password. Iya, kayaknya tadi udah didemokan juga ya sama Pak Hai nih. Ya, silakan Bapak nanti dicoba kembali ya langkah-langkahnya, ada share videonya nanti. Selanjutnya ini dari Pak Gusna, Pak Hai. Untuk linknya dari YouTube itu bisa ke FB dan IG bisa juga ya Pak Hai. Untuk linknya Pak Hai, linknya dari YouTube itu apa bisa ke FB dan IG gitu? Oke, kalau untuk ke FB, kalau misalnya siapa tadi kalau misalnya Bapak Ibu mau ke FB, itu sebenarnya Bapak dan Ibu bisa langsung ke FB. Nah, jadi di StreamYard ini Bapak dan Ibu kalau kita create broadcast, Bapak dan Ibu juga bisa tambah di sini FB-nya Bapak dan Ibu, bisa ke FB langsung. Jadi tidak perlu menggunakan link dari YouTube. Nah, tapi untuk saat ini StreamYard tidak terkonek ke Instagram misalnya. Nah, Bapak dan Ibu boleh sematkan link YouTube itu ke Instagram. Nanti kita live, dia akan bisa live dari sana. Oh, berarti kalau FB bisa ya Pak Hai? Bisa langsung. Kalau ke FB kita tinggal pilih destination. Di destination ini kita tinggal destination, oke, kita tinggal destination, kemudian kita bisa pilih mau ke Facebook page atau ke Facebook group atau ke Facebook profile. Facebook profile itu ya Facebooknya kita sendiri. Jadi kita bisa pilih, ya, bisa langsung kalau ke sana. Iya, oke. Terima kasih Pak Hai buat jawabannya ya. Demikian ya Pak Gusna ya. Selanjutnya Pak Hai ini ada dari Pak Ihsan. Sangat menarik materi malam ini yang ingin ditanyakan itu apakah harus akun YouTube yang sudah monetize atau apakah bisa bagi yang belum monetize dan link terhubung ke Facebook itu apakah harus dibuatkan grup terlebih dahulu atau bisa langsung tampil di beranda Facebook agar tujuan yang bisa melihat hanya orang tertentu saja. Oke. Ya, bisa didengar Pak Hai? Bisa. Jadi untuk YouTube itu tidak mesti YouTube yang sudah monetize. Jadi saya malah menggunakan YouTube yang baru banget Bapak. Jadi malah subscribernya gara-gara sudah bikin yang gini yang tiba-tiba ada subscriber saya. Jadi itu tidak apa namanya bukan akun YouTube apa aja. Yang penting Bapak dan Ibu akun YouTube-nya jangan baru. Pengertian jangan baru lebih dari 1 kali 24 jam.
Kalau masih kurang dari 24 jam, itu biasanya YouTube-nya tidak bisa live streaming. Jadi dia nolak untuk sementara. Jadi yang penting YouTube-nya lebih dari 24 jam udah usianya. Itu satu, kalau untuk YouTube. Yang kedua, untuk Facebook, Bapak dan Ibu tidak mesti juga harus Facebook group. Facebook juga bisa, kita bisa ke Facebook pribadi dan langsung di beranda kita. Tinggal kita jadwalkan kapan. Kalau misalnya kita mau live langsung ya kita lihat langsung di beranda Facebook kita. Beranda Facebook kita. Itu dia. Iya, oke, makasih Pak Hai. Jadi Pak Ihsan jelas ya jawaban dari Pak Hai. Selanjutnya Pak Hai, pertanyaan berikut. Bagaimana cara menyambung YouTube itu dari HP ke laptop? Menyambung YouTube dari HP ke laptop. Maksudnya gimana tuh? Iya, dari HP ke laptop. Mungkin bukannya di HP Pak Hai, kemudian ingin ditampilkan di laptop gitu. Ya kalau misalnya mau tampilkan YouTube di laptop, silakan buka YouTube di laptop. Kalau misalnya mau di HP, silakan buka di HP. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin HP-nya bisa tampil di laptop, nah ini sebenarnya pembelajaran yang lain ya. Apa yang saya praktekkan malam ini? Iya, Pak Herudin, enggak usah Pak. Pak Herudin, Ya, gimana? Pak Herudin mungkin maksudnya akunnya sama. Gimana? Kan di HP Akunnya sama gitu ya. Akunnya sama. pengen dibuka di laptop pengen dibuka. Kan kayak gak buka di HP. Berarti kan akunnya yang harus sama caranya. Emailnya harus sama. Oh iya betul. Jadi kalau misalnya YouTube itu kan bukan seperti WhatsApp. Kalau WhatsApp kita buka di device yang satu, maka device yang lain juga bisa buka, terutama untuk dua HP, kecuali kita pakai WhatsApp ya. Tapi kalau misalnya YouTube, Bapak dan Ibu, di HP saya YouTube akunnya Khairuddin Manura, di laptop juga bisa akunnya. Yang penting kita berada pada akun Google yang sama. Ya, seperti dijelaskan oleh Bu Ini tadi. Berarti bisa sama-sama tampil ya Pak Hai? Bisa. Oke, selanjutnya. Saya tambahkan sedikit penjelasan. Iya, silakan Pak. Karena ini sebelum lupa. Bapak dan Ibu, bagi Bapak dan Ibu panelis yang diajak untuk menjadi narasumber misalnya, itu harus share screen dan tidak bisa buka dari HP. Jadi YouTube ini bisa buka dari HP, StreamYard juga bisa buka dari HP. Jadi Bapak dan Ibu kalau mau masuk ke StreamYard sebagai panelis juga bisa buka dari HP. Tetapi Bapak dan Ibu yang masuk dari HP StreamYard, Bapak dan Ibu bisa share screen. Bapak dan Ibu tidak bisa share screen. Jadi share screen itu hanya bisa bagi Bapak dan Ibu panelis yang masuk ke StreamYard melalui laptop. Dan Bapak dan Ibu sebagai host, penyelenggara, tidak bisa menyelenggarakan dari HP. Bapak dan Ibu harus menyelenggarakan ini dari laptop. Ya, berarti ada keterbatasan kalau pakai handphone ya Pak Hai? Betul. Bahkan kan Webex pun kalau untuk event kita tidak bisa membuka dari HP. Betul. Iya, betul Pak Hai. Oke, itu tambahan informasi lagi buat Bapak Ibu sahabat Ultra Cerdas malam hari ini. Selanjutnya Pak Hai, ini ada Budaya live streaming nih. Iya, mohon di akhir. Iya. Mohon di akhir disimpulkan langkah-langkahnya ya. Ya, ini juga ada permintaan Pak Hai, kalau bisa materinya nanti di-share yang Pak Hai coret-coret di PowerPoint ini tuh. Nah, ini nih ada pertanyaan lagi nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi itu permintaan ya Teh. Indah, satu lagi. Dari live streaming ada pertanyaan dari Vicky. Ya, silakan Teh. Apa pengaruh kecepatan internet berpengaruh pada saat live streaming dan bagaimana tampilan saat live streaming? Oke. Tampilan live streaming sebentar lagi. Tapi kalau pengaruh jaringan internet pasti pengaruh. Apalagi paketnya sudah akan habis pasti pengaruh. Oke. Kalau untuk live streaming tampilannya sebentar lagi. Oke, sabar. Oke. Udah habis.
Oke. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, Pak Hai, dari Pak Hardi ini, dari Pak panelis nih. Spesifikasi apakah ada spesifikasi laptop atau komputer tertentu untuk siaran pakai StreamYard ini, Pak Hai? Oh, iya. Ini dari Pak Haryadi. Halo, Pak Hai, bisa terdengar? Iya, suara Bu Indah agak terputus-putus, tapi saya coba tangkap. Ini dari Pak Haryadi yang bertanya. Baik Pak, spesifikasi komputer tidak ada Bapak, karena kan kita menggunakan jaringan online ya. Karena kita menggunakan online, jadi tidak ada spesifikasi tertentu Bapak. Cuma jaringan saya kurang bagus. Oke. Ya, suara saya terdengar ya? Oke. Ya, dari ini bagus, suara Bunda putus. Oke, baik. Kalau suara saya bagus, oke, saya jelaskan lagi. Jadi nih, Pak Haryadi, itu tidak ada ketentuan spesifikasi komputernya apa, karena kita menggunakan internet. Jadi yang penting pastikan jaringan internet kita bagus saja. Ya gitu jawabannya. Jadi tidak masalah Pak, mau komputer second, mau komputer baru tidak apa-apa. Oke, ini saya lanjut atau masih ada? Halo. 25%. Iya, halo. Iya, masih ada pertanyaan, Pak. Hai. Ini dari Pak Umar nih, apakah ada biaya unit penggunaan Pro-nya dan per bulannya berapa ya, Pak Hai? Oke, saya klik di upgrade Bapak Umar untuk biaya penggunaan. Kalau misalnya Pak Umar ingin merencanakan, nah ini dia biayanya Pak Umar. Nah ini dia biayanya. Biayanya ini, oke. Kalau free masih 0, jadi streamingnya terbatas, oke. Jadi streamingnya ini terbatas sampai dengan 20 jam per bulan. Kemudian ada logonya, ada logo StreamYard. Jadi itu kalau kita pakai yang free. Kalau misalnya kita mau beli itu sekitar $20 per bulan, itu tidak ada batasannya. Kemudian tidak no StreamYard branding di streaming. Nah, tapi masih ada beberapa keterbatasan lainnya. Nah, jadi kalau misalnya ingin beli yang yang profesional ya ini $39 per bulan. Nah, jadi Bapak dan Ibu silakan kalau misalnya mau beli. Oke. Nah. Ya, jadi tergantung pilihan Bapak Ibu ya. Kalau mau semakin bagus, siap yang profesional. Ya, oke. Iya. Oke, terima kasih Pak Hai. Ini masih ada lagi dari Ibu Nur Hayati. Nah, pertanyaannya, apakah siswa yang akan dikirimi link YouTube harus seragam? Ya harus seragam. Kalau gabungnya pakai FB, harus FB semua kah? Atau boleh campuran? Bisa gabung pakai FB, pakai IG? Ya silakan Pak Hai. Baik, kalau misalnya Bapak dan Ibu streamingnya, kalau saya sih gini ya, sarannya Bapak dan Ibu, kalau hanya untuk ukuran sekolah, fokus saja pada fokus saja pada YouTube. Kalau saya sih gitu ya, karena YouTube itu bisa diakses oleh setiap orang. Jadi Bapak dan Ibu kasih aja di YouTube-nya. Atau Bapak dan Ibu, kalau misalnya siswa kita sudah terbiasa membuka YouTube kita, membuka YouTube gurunya, ya. Membuka YouTube gurunya artinya bukan membuka akun YouTube gurunya, tetapi membuka melihat-lihat YouTube gurunya. Sebenarnya di situ juga sudah ada sudah ada notif kapan tayang dan sebagainya. Nah, jadi saya pikir demikian Bapak dan Ibu. Jadi kita tidak perlu repot-repot, hanya pada yang pertama saja saya pikir kita perlu memberikan kanal akun YouTube kita. Terus selanjutnya anak-anak tinggal kita bilang untuk pembelajaran nanti jam 12 siang buka YouTube Bapak ya.
Nah, anak-anak pasti akan memperoleh notif di sana. Jadi sebenarnya sangat sederhana. Nah, kalau misalnya pakai Facebook juga demikian. Jadi kita tinggal bilang saja, nanti Bapak tayangnya di Facebook. Jadi silakan akses di Facebook Bapak. Nah, jadi kan apalagi anak-anak yang sudah berteman dengan kita pasti dia akan membuka Facebook. Karena itu saya menyarankan Bapak dan Ibu lebih bagus menggunakan YouTube. Karena YouTube itu tanpa berteman pun kita bisa membuka. Tanpa berteman dengan YouTube seseorang pun, tanpa tahu pun kita bisa membuka YouTube seseorang, bisa melihat. Nah, tapi kalau Facebook bisa jadi kita tertahan kalau misalnya kita tidak berteman, atau kalau misalnya YouTube Facebooknya di set untuk private dan sebagainya. Nah, jadi itu. Oke. Jelas sekali ya penjelasannya Pak Hai. Nah ini ada lagi Pak Hai. Kalau pakai StreamYard itu yang gratisan apa ada batasannya? Nah kalau ada batasannya, apa saja batasannya Pak Hai? Baik, ini akan saya lanjutkan ke materi selanjutnya untuk batasan-batasan gratisan. Satu pertanyaan lagi ya, setelah ini kita lanjut dulu, nanti baru kita jawab lagi ya. Oke Pak Hai. Ini satu lagi Pak Hai. Ini apa ya? Apakah StreamYard ini juga masuk dalam record waktu kita menonton di YouTube Studio sehingga bisa dijadikan kekurangan jam tayang untuk monetasi? Kekurangan jam tayang untuk monetasi? Baik Bapak dan Ibu, yang pertama materi kita pada malam hari ini tidak sampai kepada monetasi YouTube. Karena sebenarnya syarat monetasi YouTube itu mudah sekali sebenarnya. Bapak dan Ibu punya subscriber lebih dari 1K, Bapak dan Ibu punya jam tayang lebih dari 4.000, konten Bapak dan Ibu disetujui oleh YouTube tidak mengandung sara, maka Bapak dan Ibu sudah dipromosikan untuk memperoleh monetasi dari YouTube. Dan sekali lagi idenya malam hari ini adalah bagaimana menjadikan StreamYard sebagai studio bagi YouTube, sehingga YouTube Bapak dan Ibu bisa dijadikan sebagai TV sekolah atau TV guru bagi siswa. Itu idenya. Jadi mohon maaf saya tidak menyinggung masalah monetasi, karena nanti ketahuan berapa yang sudah ada di rekening saya. Ya, oke Pak Hai, bisa dilanjutkan mungkin materinya dulu Pak Hai, sebelum kita lanjut lagi diskusinya. Baik. Bapak dan Ibu tadi pada penggalan materi pertama, pada penggalan materi yang sebelum azan Isya di tempat saya, kita sudah menyaksikan bagaimana mengeset studio dan bagaimana membagi link kepada siswa. Itu pembelajaran kita pertama. Mohon maaf tadi ada pertanyaan, Pak boleh diulang lagi? Boleh Bapak, tapi insya Allah dan sekaligus menjawab pertanyaan selanjutnya. Adakah video tutorialnya? Insya Allah besok saya bikinkan video tutorialnya. Jadi pada malam hari ini Bapak dan Ibu boleh ambil rekaman dulu dari Surta Cerdas. Besok insya Allah sudah ada di YouTube saya di Ekot. Insya Allah saya tayangkan di sana. Baik, sekarang Bapak dan Ibu begini. Kita sudah setting ya, kita sudah setting video. Kita juga sudah bagi link bagi siswa. Sekarang bagaimana kita akan membuka live sekarang, oke? Nah caranya Bapak dan Ibu dari StreamYard, dari yang sudah dijadwalkan, Pak Hai kan tadi dijadwalkan jam 8.15, tetapi ini sudah jam 8.30. Apakah itu kadaluarsa? Tidak. Jadi tidak masalah, kita sudah schedulekan jam 8.15, tapi kita ngaret-ngaret nggak apa-apa juga, jadi dia masih tetap mau. Pak Hai, kalau misalnya tadi jam 8.15 kita schedulekan, tapi ternyata saya butuh cepat. Saya butuhnya ternyata jam 8 teng. Apakah bisa Pak Hai? Bisa. Jadi Bapak dan Ibu, apapun schedule-nya, sekarang kita klik di Enter Broadcast Studio. Nah, di Enter Broadcast Studio Bapak dan Ibu, di sini sudah ada saran kepada kita. Saran pertama kepada kita ya, kita berikan nama kita dulu. Sorry. Nah, ketika kita klik di sini ada display name, nama yang akan tampil nanti. Oke. Oh, kayaknya gara-gara saya nge-Webex ini tidak bisa. Coba saya klik di kamera, bisa nggak? Saya klik di suara. Ini bisa di-unmute Bapak dan Ibu. Ternyata karena saya lagi nge-Webex ini, saya lagi pakai kamera dan oh sebentar, saya matikan kamera Webex dulu. Oke, mana kamera Webex?
Oke, saya matikan kamera Webex. Oke, nah saya coba dari sini. Oke, ya. Nah, jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi kita akan melihat tampilan kita ketika di YouTube nanti akan jadi seperti ini. Oke, ini saya masukkan nama. Oke, kemudian setelah masukkan nama, sekarang saya masuk ke Enter Broadcast Studio. Jadi Bapak dan Ibu, saya bertindak sebagai wah, ini sudah ada komen-komen yang masuk ini. Ini di YouTube ini sudah ada komen yang masuk. Ya Allah, dan bahkan sudah ada orang-orang yang masuk di menjadi teman saya pada malam hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Karena saya belum mulai. Oke, saya belum mulai. Nah, bagaimana cara memulainya Bapak dan Ibu? Oke. Cara memulainya Bapak dan Ibu, saya klik di Go Live. Oke, untuk memulainya, saya klik di Go Live. Oke, saya klik di Go Live. Nah, oke, sekarang Bapak dan Ibu sudah bisa melihat tampilan di YouTube-nya. Jadi caranya seperti ini Bapak dan Ibu. Saya akan tampil di YouTube dengan cara saya klik di wajah saya Add to Stream. Nah, di sini ada Add to Stream. Oke, saya klik di Add to Stream, maka wajah saya sudah ada di YouTube. Nah, saya ingin tambahkan teman. Misalnya saya ingin tambahkan Pak Roni. Oke, saya klik saja di Pak Roni. Oke, saya klik saja di Pak Roni, maka Pak Roni juga akan menjadi teman saya di YouTube. Oke, jadi tampilan di YouTube itu ada saya dan Pak Roni untuk sementara ini. Nah, saya juga bisa menambahkan teman-teman yang lain. Misalnya saya ingin menambahkan Pak Widodo Setiawan. Oke, saya bisa nambahkan lagi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah orang-orang yang saya tambahkan dan tampilannya bisa seperti ini. Nah, tampilannya saya fix seperti ini, jadi dia berubah tampilannya. Ini tampilan-tampilan yang bisa kita bisa kita setting. Nah, ini tampilan di depan ini Bapak dan Ibu bisa sampai 6 orang. Oke, ini kita sudah mulai mengoperasionalkan YouTube ya. Jadi tampilan di YouTube Bapak dan Ibu akan tampil seperti ini. Bagi panelis yang dipersilakan, maka panelis bisa share screen Bapak Ibu. Jadi bagi panelis yang dipersilakan bisa share screen, bisa menampilkan PPT-nya dan sebagainya. Jadi share screen-nya Bapak dan Ibu dari sini. Nah, dari share screen ini. Jadi dia tinggal klik share screen, tinggal presentasi. Nah, presentasi nanti ketika ada seseorang yang presentasi, kita bisa buat tampilannya seperti tampilan presentasi. Jadi di sebelahnya ada wajah, di sebelahnya ada presentasi. Mungkin Bapak dan Ibu tidak asing ketika melihat Zoom dan sebagainya. Itu satu, itu dari segi tampilan. Oke, itu dari segi tampilan. Kemudian saya ingin melanjutkan, kalau misalnya di komen Bapak dan Ibu, bagi panelis, oke, bagi panelis, tampilan panelis itu berbeda. Tampilan panelis berbeda dengan tampilan saya, tampilan host. Itu nanti mungkin Pak Roni, Pak Widodo, Pak Abdurrahman, Pak Astam dan sebagainya yang masuk ke saya hari ini, maka tampilan mereka hanya ada 2 bilah. Jadi ada bilah private chat. Nah, di sini ada private chat dan ada bilah komen. Jadi bilah private chat itu adalah chat yang hanya bagi kami saja di panelis. Jadi chat yang terbatas, tidak tampil di YouTube. Oke, yang chat yang itu tidak tampil di YouTube. Sementara Bapak dan Ibu, chat yang di YouTube, ini chat yang di YouTube. Nah, chat yang di YouTube Bapak dan Ibu, misalnya ada siswa yang bertanya atau ada pertanyaan-pertanyaan yang bagus, kita bisa tampilkan. Cara kita tampilkan Bapak dan Ibu, ini misalnya saya ingin tampilkan salah satu chat. Saya tinggal klik saja di show untuk chat. Maka chatnya itu akan tampil. Nah, ini dia misalnya, tolong nanti minta materinya sehingga saya bisa mencoba. Terima kasih dari Bu Sukinah. Dan ini akan dibaca oleh setiap orang. Oke, akan dibaca oleh setiap orang. Untuk tampilannya Bapak dan Ibu, untuk tampilan ini yang gratis ya. Untuk tampilannya Bapak dan Ibu bisa kita klik di brand. Nah, di brand ini kita bisa mengubah tampilan. Misalnya saya mengubah tampilan menjadi default. Jadi tidak minimal.
Jadi kalau misalnya saya rubah tampilan menjadi default, maka tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Tolong nanti minta materinya sehingga saya bisa mencoba. Ini komen dari Bu Sukina. Saya klik lagi komen yang lain. Saya klik lagi komen yang lain, misalnya dari Pak Lukman. Nah, saya klik dari Pak Lukman. Nah, di sini keluar mantap Pak. Nah, jadi seperti itu. Komen-komen atau pertanyaan-pertanyaan yang bagus, kita bisa naikkan. Sehingga orang-orang di YouTube itu bisa melihat, komen, dan membaca semuanya. Nah, kalau misalnya kita ingin berikan judul kegiatan kita bisa klik di banner. Nah, kita bisa klik di banner. Nah, ini misalnya kita ingin membuat pengumuman. Misalnya saya buat pengumumannya seperti ini. Oke, saya buat pengumumannya. Jangan lupa isi presensi di tetap gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya saya ingin buat pengumuman, ini pengumuman dari host. Jadi kalau panelis tidak bisa membuat pengumuman apa-apa, panelis hanya bisa tampil saja, termasuk tampil untuk menampilkan share screen-nya. Yang membuat pengumuman dan sebagainya itu sepenuhnya kewenangan host. Jadi gede kewenangan host. Nah, jadi saya tinggal klik saja untuk pengumumannya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jangan lupa isi presensi. Jadi kita bisa bikin pengumuman. Atau misalnya kita bisa bikin pengumuman kegiatan yang sedang berlangsung. Misalnya Sultra Cerdas sedang berlangsung. Sultra Cerdas sedang berlangsung. Saya klik saja di sini. Nah, oke, saya show lagi ke Sultra Cerdas sedang berlangsung. Nah, jadi Bapak dan Ibu kita bisa buat pengumuman-pengumuman seperti itu. Atau ketika misalnya saya mundur dulu. Saya tidak tayang dan yang tayang saat ini adalah Pak Bambang misalnya. Ini Pak Widodo. Saya remove saya dulu. Oke. Nah, ini Pak Widodo yang sedang tayang. Jadi untuk Pak Widodo ini saya hide dulu. Waalaikumsalam. Nah, ini Pak Widodo akan kelihatan namanya, Widodo Setiawan. Nah, kemudian host bisa memberikan keterangan. Misalnya Widodo Setiawan misalnya Disdik Aceh misalnya. Nah, jadi saya tinggal klik di add banner ini sehingga orang tahu bahwa yang sedang bicara ini adalah Pak Widodo dari Kadisdik Aceh. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi setiap orang bisa melihat tayangan-tayangan seperti ini. Nah, misalnya Bapak dan Ibu, ada orang yang Bapak dan Ibu ingin remove dari Bapak dan Ibu bisa tinggal klik di titik 3, kemudian Bapak dan Ibu bisa, tapi bahasanya agak kasar sih, kick from studio, jadi bisa dilempar dari studio. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalnya versi yang berbayar, yang ini tidak ada lagi, yang Power by StreamYard ini Bapak dan Ibu bisa ganti dengan logo sekolahnya. Oke, ini bisa Bapak ganti dengan logo sekolahnya, kemudian bisa Bapak bikin running text. Kalau misalnya Bapak dan Ibu menggunakan versi yang berbayar. Nah, di sini Bapak dan Ibu terlihat bahwa ada 11 yang masuk ke YouTube saya. Kemudian waktu yang sedang berlangsung saat ini 8 menit, oke, 8 menit sudah berlangsung. Nah, jadi kita bisa melihat secara detail. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah selesai semuanya, kegiatan kita sudah selesai semuanya, maka kita bisa klik di end broadcast. Maka berarti kegiatan kita sudah selesai semuanya dan YouTube saya akan mati untuk tayangan yang ini. Tetapi di YouTube saya dengan link yang sama itu masih bisa dibagi-bagi. Nah, ini misalnya gini, ini Pak Widodo kedengaran suaranya. Kita bisa unmute Bapak Ibu. Nah, jadi ini saya bisa unmute sehingga suara dari ruangan Pak Widodo itu tidak terdengar lagi di kita.
Nah, begitu sederhananya sebenarnya studio ini, Bapak dan Ibu. Nah, kalau misalnya sudah selesai, ini saya close ya, anggap saja sudah selesai. Saya klik saya klik di end broadcast. Maaf Bapak dan Ibu yang sudah masuk di panelis, terima kasih sudah hadir. Dan Bapak dan Ibu sudah hadir di YouTube juga terima kasih. Sekarang saya akan end broadcast. Oke, saya akan akhiri broadcastnya, akan end broadcast. Nah, ketika saya end broadcast, Bapak dan Ibu, jangan pernah khawatir bahwa kita tidak bisa mengakses lagi. Bapak dan Ibu masih bisa mengakses kegiatan kita ini melalui link yang sama, melalui link yang sama, dan Bapak dan Ibu masih bisa masih bisa nonton kapanpun karena semuanya ini terekam secara otomatis. Oke, jadi kita akan lihat di YouTube-nya di mana kesimpulannya. Oke, ini sudah saya stop. Bapak dan Ibu bisa melihat sekarang. Bapak dan Ibu bisa melihat sekarang yang sudah kita rekam, video-video yang sudah berlangsung, kita bisa buka di Fast Broadcast. Oke. Di Fast Broadcast ini semua video yang sudah berlangsung. Nah, ini yang barusan berlangsung Bapak dan Ibu. Tayang Sultra Cerdas. Angka bagus ini. 9 menit 19 detik. Nah, ini tayang Sultra Cerdas. Nah, di mana kita lihat di YouTube kita, Bapak dan Ibu, linknya masih tetap sama. Jadi orang yang memegang link yang tadi, kapanpun dia masih bisa menonton tayangan yang sudah berlangsung tadi. Oke, demikian Bapak dan Ibu pemaparan saya. Silakan jika ada pertanyaan. Iya, oke. Terima kasih Pak Hai. Sangat jelas ya Pak Hai, sampai detail begitu dijelaskannya. Sangat komplit ya, tapi tentunya akan menimbulkan banyak pertanyaan bagi teman-teman yang ingin tahu lebih jauh tentang StreamYard ini. Tapi untuk sesi kedua ini, Teteh, mungkin yang raise hand Teh, dikasih kesempatan dulu. Boleh yang mana? Ya, silakan Teh. Buat yang raise hand ini ada Pak. Ya, ada Pak siapa nih? Sialagan gitu. Silakan, halo. Halo. Ya, halo Bapak Sialagan. Nggak ada suaranya, Bun. Ya, lanjut kalau gitu Teh. Selamat ya. Halo. Ya, Teh. Halo. Nggak ada, Bun. Biasanya kalau yang mencet di awal nggak ada suaranya nih. Ya, ke Ibu Adeina gitu. Ada Ibu Adeina, Teh. Halo. Nggak ada. Halo. Oh, ada. Alhamdulillah. Ya, Ada. selamat malam Ibu. Silahkan. Malam. Aduh, sangat menarik sekali ini materinya. Ini ada beberapa pertanyaan kan, itu maksimal masuk ke studio itu 10 ya. Nah, Iya. apa yang tidak bisa masuk ke studio, apakah bisa menyaksikan siaran langsungnya gitu? Oke. Sambil itu aja lah dulu pertanyaannya. Makasih Bapak. Iya Ibu, iya sama-sama. Jadi gini, yang masuk ke studio itu Ibu hanya orang-orang yang kita undang untuk masuk ke studio. Oke? Yang masuk ke studio itu hanya orang yang kita undang untuk masuk ke studio. Jadi link yang kita kasih ke orang-orang yang masuk ke studio itu hanya link yang bagi orang tertentu, tidak setiap orang. Sehingga kita bisa perkirakan. Enggak, Pak. Enggak, kalau misalnya kan saya punya, misalnya siswanya tuh ada 20. Nah, yang diundang itu hanya 10 misalnya. Nah, yang 10 lagi itu bisa nggak menyaksikan siaran langsungnya gitu? Nggak masuk ke studio. Oke, itu yang saya tegaskan lagi. Jadi yang masuk ke studio itu hanya orang-orang tertentu yang menjadi kolaborator kita. Kalau misalnya di televisi sekolah, berarti bukan siswa. Tetapi yang kita ajak ke studio itu adalah guru kolaborator kita, pengawas, kepala sekolah, atau orang yang menjadi kolaborator kita. Yang tidak menjadi kolaborator kita, itu bisa menyaksikan tayangan di televisi sekolah melalui YouTube. Itu berarti siswa. Iya. Jadi siswa yang kita kasih link YouTube, kemudian kolaborator kita kasih link StreamYard, gitu Ibu.
Oke, terima kasih Pak Hai buat jawabannya. Demikian ya Ibu Adenia. Teh selanjutnya ada Ibu Lili Suryani Teh. Baik. Ibu Lili. Di atas di bawah ya? Oh ini nih. Silakan. Halo Ibu Lilis, selamat malam. Halo Ibu Lilis, bisa monitor suara kami Bu Lilis? Oke, nggak ada Teh. Kita lanjut Teh. Ya, Pak Samsul Muin, silakan Pak Samsul. Halo, Pak Samsul Muin. Mungkin nggak ada audio juga Teh. Pak Halil. Selanjutnya, Halil. ya silakan. Halo Pak Halil. Dari Halo, assalamualaikum. Ya, silakan Pak Halil. Halo Pak Halil. Pak Hairudin. Ya. Ini cukup tugas sama kita dalam menghadapi pembelajaran di masa COVID ini. Namun ya kalau kita lihat tadi ikuti pakai laptop yang satu ini ada nyambung sampai broadcast. Setelah itu sampai situ langkah-langkah ingin ya saya ikuti di awal-awal muncul lain gambar muncul itu. Dari di awal ketika ada hasil Pak Hairudin. Ya dari awal kita coba bersama-sama dan langkah pertama tadi kehilangan jejak mungkin karena sinyal atau mungkin tidak sampai ke broadcast dan destination sampai itu. Klik lagi tidak ada yang muncul di situ. Nah ini pertanyaannya sehingga materi ini sangat luar biasa. Sangat menarik bagi kita sebagai guru untuk menghadapi hal ini. Nah, kalau kita lihat TV, bisa nggak kita istilahnya TV mini tanya? Apakah bisa kita gunakan TV? Kita ada satu semacam studio radio yang ada ditolak. Apakah bisa juga disiarkan langsung menggunakan media TV di ruang guru, bisa sehingga orang bisa melihat sistem belajar kita termasuk apa dengan apalagi tadi termasuk apa istilahnya nih mentoring dari pengawas dan sebagainya bagaimana sistem pengajaran di setiap pembelajaran itu apakah bisa dimanfaatkan jika kita bisa mendesain setelah itu ada semacam TV inilah yang bisa untuk mengakses kita di situ. Atas materinya malam ini cukup luar biasa. Saya ingin mengulang di awal. Jadi di mana letaknya pastinya saya atau apa? Karena kita di sini ada dua, komputer satu dan tab satu. Ada. Ya, oke Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Silakan Pak Hai ditanggapi Pak. Oke, nanti kalau misalnya saya kurang nyambung menjawab, mohon diluruskan ya. Maksudnya mungkin ada beberapa bagian yang suaranya tidak jelas, tapi saya coba nyambung. Oke, gini. Yang pertama, kalau misalnya tadi Bapak gunakan dua device, sebenarnya kita tidak perlu menggunakan dua device untuk membuat TV ini. Jadi kita cukup gunakan laptop sebagai penyelenggara, kita wajib menggunakan laptop, wajib ya, karena menggunakan tablet tidak bisa. Jadi StreamYard untuk host tidak bisa untuk digunakan di tablet. Jadi kita wajib menggunakan di laptop. Nah, ketika kita sudah membuat, Bapak, saya ingin ulangi sedikit, tapi saya tidak ingin tayang ya. Nah, kita pertama tinggal klik saja di create ke broadcast. Kemudian kita memilih YouTube mana yang akan kita tayangkan. YouTube mana yang akan kita tayangkan. Artinya kita hanya butuh laptop saja. Kita hanya butuh laptop saja. Nah, misalnya saya ingin tayang di kanal ini, kemudian kita beri judul, oke, kemudian kita set untuk privasinya, public atau private atau unlist. Kemudian kita jadwalkan, kalau kita ingin jadwalkan, atau kalau misalnya kita langsung saja tayang, kita bisa klik di create broadcast. Jadi kita bisa langsung tayang. Nah, setelah ini nanti bisa saya hapus ya, misalnya ulang tayang misalnya. Kok uang sih? Ulang tayang. Nah, misalnya saya jadwalkan, nggak dijadwalkan juga nggak apa-apa sih sebenarnya.
Nah, ini misalnya saya jadwalkan jam 9 teng. Ini saya create broadcast. Oke. Jadi tadi saya sudah memilih salah satu YouTube saya untuk saya broadcast, yaitu YouTube yang ini. Nah, ini Bapak, tadi kan materi kita sampai tertutup di sini, kemudian azan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin memberikan link, Bapak dan Ibu tinggal buka saja di YouTube-nya. Silakan. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin memberikan link YouTube dari sini bagi siswa, Bapak dan Ibu tinggal klik di sini, tinggal pilih view on YouTube, maka dari sini Bapak dan Ibu bisa berikan link kepada siswa. Kalau siswa Bapak dan Ibu tidak pernah membuka YouTube Bapak dan Ibu, tapi kalau misalnya siswa Bapak dan Ibu sudah terbiasa membuka YouTube Bapak dan Ibu, maka mereka sudah bisa melihat ada notifikasi di sana jam berapa akan tayang. Nah, kalau misalnya sudah Bapak dan Ibu, kita tinggal masuk ke Enter Broadcast Studio. Nah, masuk ke Enter Broadcast Studio, nanti Bapak dan Ibu, kalau untuk tayang, ya sebentar ini lagi masuk ke broadcastnya, ini masuk ke studionya, tapi ketika kita masuk ke studio, ini juga belum tayang. Nah, nanti kita masukkan nama, videonya kita aktifkan, kemudian mikrofonnya kita aktifkan. Nah, kita masuk misalnya. Nah, kalau misalnya kita ingin mulai, Bapak dan Ibu, kita klik Go Live. Oke, kalau misalnya kita mulai, kita klik Go Live. Jadi dari sini nanti kita akan mulai. Nah, di sini Bapak dan Ibu, ini adalah menu-menu bagi host. Tidak ada menu ini di panelis lainnya. Dan menu ini tidak terlihat di YouTube. Tampilan di YouTube yang ini, yang di layar ini. Ini persis tampilannya di YouTube. Nah, jadi seperti itu, Bapak. Ini saja, karena tidak jadi. Bisa sedikit Bu Anu? Ya, silakan Pak. Ini untuk lebih kita kepala sebagainya, bisa nggak mungkin ini, mohon maaf Pak Anu, Pak Hair, macam tutorialnya kalau bisa kita beri. Iya, tadi sudah disampaikan ya Pak. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Hai. Insya Allah malam ini Pak Hai akan upayakan untuk membuatkan tutorial. Jadi tetap stay tune aja di grup. Nanti kami akan share kalau Pak Hai sudah men-share kembali link YouTube tutorialnya. Iya, bagus. Terima kasih. Iya, oke. Terima kasih Bapak Teh Umi. Selanjutnya Teh. Oke, siapa? Pak Halil, makasih ya. Ada Almu. Ya. Nah, ya udah, silakan. Halo, Bapak Almu. Makin malam banyak yang bertanya ini. Iya, nggak ada Teh. Selanjutnya Bapak Bahtiar Rifai Teh. Enggak dulu ke Berlin. Oh, Bapak Berlian, ya. Silakan Bapak Berlian. Selamat malam. Halo. Ya, oh Ibu ya. Selamat malam Ibu. Halo. Dimatiin. Iya, karena dipanggil ke Bapak sih. Itu kan aku, Salahuddin. Ya. Silakan. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bapak. Bapak, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sangat menarik materi dari Pak Hai. Cuma kami pernah dengar aturan YouTube untuk streaming. Aturan YouTube untuk streaming itu ada maaf Pak, kurang jelas suaranya. Sampai 1000 view. Padahal tadi sampaikan Bapak bahwa sampai 24 jam. Bapak, suaranya putus-putus. Sudah bagus Teh, Halo. sudah bagus. Ya. Ya, silakan. Ya, silakan Pak, lanjut. Oh iya. Halo. Ya, Ya, silakan ya, Pak. tadi penyampaian Bapak bahwa untuk streaming itu bisa sampai 24 jam. Aturan YouTube yang kami pernah dengar sampai 1000 view baru bisa live streaming di YouTube. Bagaimana itu Pak tentang aturan itu? Iya Bapak. Jadi kalau YouTube baru Bapak, ini sebenarnya kasus yang barusan saya dapatkan ketika saya kegiatan 2 hari yang lalu, baru 2 hari yang lalu. Saya mengisi kegiatan di sebuah sekolah di SMA di Aceh. Guru-gurunya itu baru tidak paham bagaimana ber-YouTube. Jadi bahkan mereka baru tahu, ternyata akun Google bisa untuk YouTube. Baru tahu itu. Nah, bahkan ada yang bikin Google di situ. Bahkan bisa bikin akun Google di pelatihan. Nah, pada hari itu kita tidak bisa
kita tidak bisa live streaming pada hari itu. Jadi ada keluar notif dari YouTube dan Bapak boleh coba. Bapak boleh coba bikin YouTube baru, nanti akan keluar notif dari YouTube-nya. Jadi kita tidak bisa live streaming sebelum 24 jam. Nah, jadi itu aturan yang keluar dari YouTube. Kita sabar Bapak, kemudian besoknya kita coba dan berhasil. Pas 24 jam berhasil. Dan ternyata memang seperti itu. Jadi live streaming 24 jam. Itu barusan 2 hari yang lalu kami coba. Oke. Ya, oke. Sudah terjawab ya Pak Soleh. Terima kasih buat pertanyaannya. Selanjutnya Teh. Satu lagi ya. Satu lagi ya. Ya, satu lagi Teh. Pak Umar silakan. Ya, Pak Umar. Halo Pak Umar, selamat malam. No audio Teh. Ya. Halo Teteh. Duh, ini jaringan saya juga nih kayaknya yang kurang bagus. Enggak, suaranya jelas? Oh, berarti Teh Umi nih yang kehilangan suaranya. Halo Teh Umi. Hasna. Oh ya, silakan Ibu Hasna. 1, 2, 3 nggak ada. Pak Bahtiar nggak ada. Pak Bahtiar. Ya, silakan Pak Bahtiar. Halo. Ya, halo, silakan Bapak. Iya, untuk penjelasan tadi terkait dengan YouTube. Halo. Iya, silakan Pak, silakan. Pengembangan untuk video yang kapasitasnya untuk streaming bisa efisien, mungkin adakah tipsnya dari Bapak? Efisien mungkin itu maksudnya gimana ya Pak? Contohnya gimana? Kaitannya kapasitas video yang ada. Apakah ada settingan yang bisa menjadikan kapasitas tadi itu ringan gitu Bapak? Oh, oke, baik Bapak. Ya, silakan langsung aja Pak Hai. Baik Pak, itu kenapa Bapak saya lebih prefer memilih YouTube. Oke. Saya mohon maaf jika harus membandingkan dengan live streaming misalnya yang kita laksanakan di paling bagus kalau saya lihat beberapa live streaming itu paling bagus Webex dan Microsoft Teams Meet Now itu. Tapi Bapak kalau Webex kalau misalnya hostnya tidak kuat jaringan maka mesti menggunakan mode event pun itu bisa bocor suaranya, bisa ditembus suaranya pakai mode event. Nah, kemudian Webex juga 1000 batasannya, itu yang mode event. Kalau misalnya kita gunakan mode meeting itu lebih labil lagi. Kalau misalnya kita menggunakan Meet Now dari Microsoft Teams misalnya, itu memang bisa ribuan juga. Cuman kapasitasnya semakin di ribuan semakin berat karena dia ngebeban pada sistem Microsoft. Dia pakai kelas Microsoft, kecuali kita pakai live event itu mungkin agak berbeda. Nah, tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu gunakan YouTube itu kan sebenarnya kepentingannya lepas. Jadi orang tidak tergantung dari StreamYard ini, tidak tergantung dari StreamYard. StreamYard berdiri sendiri, kemudian dia nyiar ke YouTube. Nah, jadi sebenarnya StreamYard ini sangat ringan karena hanya bisa 6 orang sekali tampil semua wajah atau maksimal 10 orang di ruangan studio. Nah, jadi yang buat dia sangat ringan di situ. Kalau kita lihat tampilan juga sangat ringan. Saya juga ngeklik sudah beberapa kali mencoba juga sangat ringan. Nah, sementara di YouTube Bapak dan Ibu, jutaan pun itu kalau pakai jaringan yang bagus di kampung sendiri, itu tetap aja jalan, tetap aja berlangsung dengan baik. Jadi alhamdulillah selama beberapa kali ini saya menggunakan StreamYard, tidak StreamYard ringan, YouTube itu bisa diakses karena YouTube itu kan sebenarnya streaming yang sudah ditekan, kayak kita taruh gambar di Facebook. Kalau kita taruh gambar di Facebook kan sebenarnya dia sudah nekan resolusinya, jadi dia menyesuaikan dengan kekuatan di Facebook. Di YouTube juga gitu, sebenarnya kekuatan streaming di YouTube itu sebenarnya sudah disesuaikan
seringan mungkin untuk ditampilkan bagi kita yang melihat. Itulah mengapa saya menggunakan YouTube. Saya menyarankan untuk menggunakan YouTube karena easy to get, easy to use gitu Pak. Jadi gitu Pak. Jadi kalau kapasitas sih sebenarnya kalau pakai YouTube tidak masalah dengan kapasitas. Baik, Bunda Indah, sebelum ditutup ini ada pertanyaan di live streaming YouTube. Ya. Mohon minta dibacakan dulu ya. Ada 2 pertanyaan nih. Pak Hairudin, jika masuk dari channel YouTube, apa harus dikonfirmasi atau disetujui ke video live? Tidak, itu yang kerennya. Jadi silakan masuk aja. Kecuali kalau misalnya kita setting ke private. Kalau kita setting ke publik, silakan siapa aja bisa akses. Tanpa harus berteman ya? Tanpa harus berteman. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya, bedakah antara streaming chat dengan OBS? Fungsinya sama tukangnya, sama studio, fungsinya sama. Beda merek. Beda merek. Oke. Sudah terjawab semua. Silakan Bunda Indah. Oke, ini masih ada 1-2 pertanyaan ini Pak Hai, dijawab dikit aja singkat nih. Pak Hai, untuk penulis misalkan sebagai presenter, bisakah tampilkan PPT di streaming Pak? Apakah hanya tugas host aja? Nah, untuk host itu bisa dipindahkan ke Pak? Ke penulis yang lain gitu. Kalau misalnya Pak Hai jadi host, kemudian mau dipindahkan seperti di Webex gitu. Silakan Pak Hai. Ini jawabnya singkat, berarti saya jawab singkat gitu. Iya Pak. Jadi yang pertama tadi lupa saya. Yang pertama presenter itu ya bisa menampilkan PPT-nya tuh presenter. Bisa, setiap presenter yang dipersilakan bisa menampilkan share screen. Oke, singkat ya. Yang kedua, kemudian hostnya bisa pindah nggak Pak Hai? Enggak, jadi hostnya adalah penyelenggara yang dia tidak bisa pindah. Tapi saya tidak tahu versi berbayar, mungkin bisa. Tapi kalau versi gratis tidak bisa. Oh iya. Oke, kayaknya pertanyaan semuanya udah terjawab Pak Hai. Di sini pertanyaannya cuma seputar berapa batasan peserta yang bisa ikut streaming. Tadi kayaknya udah dijelaskan oleh Pak Hai. Ini ada lagi 1 Pak Hai, apakah bisa di-download? Kalau saat offline, iya. Saat offline nih. Oh, kalau download di mana-mana harus online. Download di mana-mana harus online. Jadi videonya tersimpan Bapak Ibu, videonya tersimpan. Kemudian Bapak dan Ibu bisa nonton lagi di YouTube. Kalau mau download bisa lewat YouTube, atau Bapak dan Ibu juga misalnya malas dari YouTube. Ini saya host, saya kepingin downloadnya dari streaming aja. Ya silakan. Ini ada di sini, Bapak dan Ibu bisa download recording. Oh iya, berarti bebas. Iya. Baik yang menonton ya, yang jadi penonton aja boleh. Kemudian ini bahas kuota kayaknya udah tuntas nih Pak Hai, semua udah terjawab nih. Oke, udah terjawab semua Pak Hai, udah puas nih kayaknya. Oke, bagaimana Teh Umi? Udah ya? Bagaimana Teh Umi? Sudah habis. Ya, oke, udah habis. Oke, karena udah terjawab semua, semoga Bapak Ibu malam hari ini semuanya udah puas mendengarkan pemaparan materi dari Pak Hai. Dan sebelum saya tutup, mungkin saya kasih kesempatan kepada Pak Hai bisa memberikan kata-kata mutiaranya, mungkin closing statementnya buat partisipan sahabat Sultra Cerdas malam hari ini. Silakan Pak Hai. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Teknologi itu apalagi pada masa pandemi itu sepertinya menjadi keniscayaan. Jadi Bapak dan Ibu tidak ada yang sempurna dari teknologi. Yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana cerdasnya kita memanfaatkan teknologi sehingga menjadi sebesar-besarnya manfaat bagi dunia pendidikan, terutama tugas kita sebagai guru tetap melayani siswa. Jadi apapun yang kita lakukan, berikan yang terbaik bagi siswa seoptimal mungkin, dan salah satu alternatifnya adalah tetap melakukan pembelajaran melalui live streaming, dan yang paling mudah adalah melakukan live streaming lewat YouTube. Dan kalau misalnya kita lakukan live streaming dari YouTube langsung,
mungkin ada beberapa kekurangan, diantaranya tidak bisa mengajak orang lain, diantaranya tidak bisa share screen. Nah, tapi dengan menggunakan studio-studio salah satu StreamYard, ini akan juga membantu sehingga termasuk tadi ada pertanyaan dari Pak Holil bagaimana monitoring, bahkan kita juga bisa mengajak orang-orang lain seperti pengawas dan kepala sekolah untuk langsung monitoring ke studio kita dan melihat pembelajaran dengan langsung. Nah, jadi itu Bapak dan Ibu tetap semangat, tetap mari sama-sama berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Terima kasih atas waktunya. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baiklah sahabat Sultra Cerdas, closing statement yang sangat memukau dari Pak Hai. Demikian tadi pemaparan yang menarik, jelas dan sangat detail dari Bapak Hairudin tentang bagaimana membuat TV sekolah di YouTube. Nah, semoga apa yang dipaparkan oleh beliau bisa memberi manfaat bagi sahabat Sultra Cerdas malam hari ini dan bisa diaplikasikan dalam menunjang efektivitas pembelajaran kita sebagai seorang pendidik. Nah, menjalankan profesi penting untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa itu mengharuskan kita untuk selalu upgrade informasi terkini dan ilmu pengetahuan. Bukan hanya itu, seiring perkembangan zaman yang memasuki era industri 4.0, so guru juga diharuskan untuk menguasai berbagai fitur serta jenis teknologi modern yang ada, termasuk salah satunya adalah YouTube dengan StreamYard ini. Nah, inovasi pembelajaran itu merupakan sesuatu yang penting dan harus dimiliki dan dilakukan oleh guru. Ini disebabkan karena pembelajaran akan lebih hidup dan bermakna. Kemauan guru untuk mencoba, menemukan, menggali, dan mencari berbagai terobosan, pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran itu merupakan salah satu penunjang akan munculnya berbagai inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran. Tanpa didukung oleh kemauan dari guru untuk selalu berinovasi dalam pembelajaran, maka pembelajaran itu pasti menjenuhkan bagi siswa. Nah, di samping itu guru tidak dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Mengingat pentingnya inovasi, maka inovasi menjadi sesuatu yang harus dicoba untuk dilakukan oleh setiap guru. Semoga ke depannya guru selalu melakukan perubahan yang mendasar dalam menjalankan proses belajar mengajarnya. Dan seandainya guru mampu melakukan perubahan dalam dirinya, maka perubahan akan bergerak dengan sendirinya. Karena gurulah yang mampu menggerakkan bangsa ini, maka guru dituntut untuk bisa menggerakkan dirinya sendiri. Terima kasih banyak kepada Bapak narasumber kita, Bapak Hairudin, sudah sharing ilmu dan pengetahuan dan pengalamannya yang luar biasa malam hari ini. Semoga diberi kesehatan ya Bapak dan bisa kembali nanti untuk berbagi inovasi baru lagi dengan sahabat Sultra Cerdas Nusantara. Terima kasih Bapak Direktur SMK atas room event meeting smkwebex.com-nya dan Teh Umi, terima kasih banyak telah membantu memfasilitasi sehingga Sultra Cerdas bisa menyelenggarakan Pikon malam hari ini. Terima kasih pula Bapak Koordinator Sultra Cerdas serta panitia Sultra Cerdas yang bertugas malam hari ini. Juga teman-teman kegiatan Pikon afiliasi IGI, terima kasih banyak buat atensinya. Juga buat Bapak Ibu semua, sahabat Sultra Cerdas yang luar biasa. Semangat ingin tahunya ya, tadi sampai begitu banyak yang raise hand, banyak pertanyaan. Sudah bergabung malam hari ini bersama-sama menyimak materi dan berdiskusi di Pikon Sultra Cerdas. Terima kasih pula Sultra Cerdas yang sudah memberi ruang untuk mengadakan Pikon ini sebagai wadah edukasi bagi guru-guru sharing diskusi sekaligus menambah wawasan. Semoga kegiatan kita malam ini bermanfaat bagi guru-guru se-Indonesia yang selalu ingin belajar, ingin maju dan siap menghadapi tantangan pendidikan 4.0 ini. Terima kasih semua panitia